memulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa saat ini? Boleh mulai, ayo. Silakan maju, kita akan berdoa. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang aku cinta alamku. Apa? Aku cinta alamku. Nah, sekarang kita mau belajar aku cinta alamku atau lingkunganku. Nah, semuanya anak-anak, kalau kita mencintai lingkungan kita, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang aku mau tanya, caranya menjaga lingkungan supaya bersih itu bagaimana? Menyapu. Memilih sampah. Memilih serok, pel, sapu, buang sampah ke tempatnya. Ayo. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Coba sekarang kita semua perhatikan lingkungan sekitar kita. Perhatikan. Lingkungan kelas kita perhatikan. Ada sampah? Tidak. Bersih? Iya, ada sampah. Kemudian juga sampah. Ya. Nah, semua perlu kita ketahui ketika kita menjaga lingkungan kita menjadi nyaman. Belajar kalau tiba-tiba kelasnya kotor, rasanya bagaimana? Nyaman. Sampah kotor, ya, tempat yang kotor, akan membuat jadi tempatnya bagaimana rasanya? Bau yang pertama. Bau apa? Bau sampah atau bau busuk. Siapa yang di sini suka mencium bau busuk? Ayo. Siapa yang di sini suka nyium bau wangi? Ya. Kalau nyium bau wangi langsung, wangi apa? Waduh, wangi gue bisa. Berangkat sekolah, jalan-jalan, ya kan? Lihat lewat rumahnya tetangga, tiba-tiba cium wangi. Wangi apa ini? Wangi tempe goreng. Ya. Enak nggak? Coba yang siapa yang pernah jalan tiba-tiba jalan berangkat sekolah bilang, aduh bau. Bau apa? Nah, itu karena banyak orang yang buang sampah sembarangan. Mereka membuang bangkai ke hutan, ke sungai. Boleh nggak buang sampah sembarangan itu? Iya. Boleh nggak buang bangkai sembarangan? Tidak. Kalau nanti tempatnya kotor, jadinya bau busuk. Kita yang lewat ya, kita siksa hidup kita. Kalau jalan bagaimana? Ya. Atau begini? Ya kan? Enak nggak? Setiap jalan begini terus? Pegel nggak? Tangannya pegel nggak? Pegel. Makanya kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus habis tempat yang kotor menimbulkan bau busuk, yang berikutnya apa? Berikutnya habis menimbulkan bau busuk menimbulkan penyakit. Nah, Pak Guru mau tanya, kita punya sungai ya di bawah ya. Nah, sungai di bawah itu kan banyak orang yang buang sampah, buang ini. Nah,
kan? Ya, demam, penyakit kulit, penyakit apalagi galau, penyakit kepala, pusing, malaria. Ya, kalau tempatnya yang kotor, jadi tempat apa? Penyakit, tempat bau busuk. Ya, indah atau tidak? Nah, sekarang mau tanya lagi, kalau tempatnya bagus? Nah, saya mau tanya, taman di sekolah kita bagaimana? Bagus? Ayo, kotor atau tidak? Hah? Masih ada yang putih-putih ya. Masih ada banyak kotoran. Anak-anak yang suka buang sampah sembar. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Betul. Obat jangan buang sampah sembarangan. Nah, dari kebersihan kita sudah tahu kalau tempat yang kotor mengakibatkan bau busuk, mengakibatkan banyak penyakit, kita bisa sakit lagi bukan? Kita bisa sakit ya, makanya itu kita perlu membuang sampah pada tempat. Sekarang Pak Guru mau tanya, sampah itu terbagi menjadi dua jenis, ada yang tahu? Sampah itu terbagi menjadi dua jenis. Ada dua jenis sampah. Dua jenis sampah. Ya. Dua jenis sampah. Sampah yang pertama ada sampah apa? Ada tahu? Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah non organik. Ada yang tahu sampah organik itu sampah apa? Sampah organik adalah sampah yang bisa hancur dengan cepat. Sampah organik adalah sampah yang bisa hancur dengan cepat. Contoh daun bisa hancur dengan tanah cepat. Daun adalah sampah organik. Kulit semangka cepat. Plastik tidak. Kita kalau buang plastik hari ini, nanti kalau kita sudah tua, sudah kumisan yang cowok, jenggotan yang cowok, yang cewek rambut putih, nenek-nenek, kode dan gembira, ya kan? Pastinya pasti belum hilang, masih tetap ada. Ya, jadi sampah organik adalah sampah yang cepat hilang. Sampah yang cepat hilang di dalam tanah. Sedangkan non-organik adalah sampah yang tidak bisa menghilang atau lama. Ya, sampah organik dan sampah non-organik harusnya dipisah. Contoh Pak Guru mau kasih lihat. Di dalam kantong ini terdapat banyak sampah. Coba kita definisikan satu persatu. Sebentar kalau tambahnya lagi sampahnya, ditambah banyak. Ya. Udah, keluar. Nah, kertas sampah organik atau non organik.
ada sikat gigi bekas. Sikat gigi bekas, ya. Sikat gigi bekas ini organik atau non organik? Non organik. Jadi tidak boleh digabungkan dengan organik. Karena sampah yang bekas apa namanya sikat gigi itu boleh plastik. Demikian sampahnya ini juga adalah sampah non organik. Sekarang Pak Guru mau tanya, ya terus Pak Guru, kalian tanya nih Pak Guru, untuk menghilangkan sampah non organik bagaimana? Dibakar. Ayo. Yuk mau tempat sampah apa akan hilang dari dunia ini? Tidak. Ayo terus. Ayo. Disiram air. Disiram air. Jadi plastik kita siram air supaya ditumbuh. Enggak ya? Ayo. Plastik dibakar boleh. Yang kedua adalah kita menjadikan apa? Sampah. Kita recycle. Recycle. Apa? Recycle. Atau daur ulang. Nah, baru tadi lihat, ya, botol minuman jangan langsung dibuang. Ya, jadi kita kumpulin, nanti kita bisa buat prakarya. Jadikan bunga. Sampai jadi pernah mendaur ulang plastik. Ya, siapa? Pak Guru, aduh, Pak Guru tidak bawa lagi. Ya, jadi ada beberapa benda yang kita bisa daur ulang supaya dia digunakan kembali. Ya, membuang sampah itu sampah terbagi menjadi dua, organik dan non organik. Mengerti? Sampai sini mengerti? Oke, kalau mengerti, Pak Guru akan hapus ya. 1, 2, 3. Masih bersemangat? Kalau semangat tepuk tangan kita. Tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, lanjut yang kedua. Tadi kita sudah belajar menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Kita yang pertama tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua adalah melakukan reboisasi. Ya, apa itu? Penanaman bukan gundul. Penanaman bukan gundul atau reboisasi. Gundul. Ya. Kenapa hutan ini bisa gundul? Karena ada orang yang suka tebang sembarangan. Mereka mau tebang tapi mereka tidak mau. Mereka mau tebang tapi tidak mau makanya perlu kita yang nanam pohon. Siapa yang di sini suka nanam pohon? Siapa yang di sini sudah pernah nanam pohon? Oke, Pak Guru mau tanya satu Robi, nanam pohon apa? Ayo. Mahoni, cepat. Pohon sawo. Pohon alpukat. Oh tidak. Pohon jambu. Pohon jati. Nah, Pak Guru mau tanya kenapa kok kita harus menanam pohon? Agar hutan tetap lindung. Sekarang Pak Guru mau tanya pohon. Ini ada rapinya enggak? Ada ya rapinya ya. Kita buat rapi di sini. Nah, ini pohon.
juga buah. Buah. Buah apa ya? Apel. Apel, Anggur. anggur, Jambu. jambu, Mangga. mangga, Selada. hah? Pisang. Pisang, Selai. kelapa. Sawo. Nah, sawo di pohonnya kan udah begini. Ya. Sawo pohonnya udah begini dong. Sawo dia udah begini. Sawo, Mangga. mangga udah. Mangga. Hah? Lengkeng. Semangka, buahnya menjalar. Durian. Oke, stop. Nanti pohonnya rubuh lagi. Banyak sekali. Ya. Nah, pohon ini fungsinya apa? Dia menyerap air dari bawah, masuk ke atas, ya, masuk ke daun. Di daun terjadi apa namanya? Fotosintesis, yaitu fotosintesis, yaitu memasak pada daun. Nah, habis memasak pada daun, daun juga mengambil karbon dioksida, CO2. CO2 itu apa? Coba, ya. Coba kan berhadapan pada cewek-cewek. Ya. Kalian ke temanmu. Coba. Tahu nggak? Wow ya. Itu CO2 dua. Sikat gigi nggak tadi? CO2 adalah dengan semuanya. CO2 adalah sisa pernapasan kita. Kita mengeluarkan ini CO2. Kita menghirup oksigen. Nah, yang mengambil CO2 adalah pohon. Yang mengeluarkan oksigen adalah pohon. Siapa yang di siang-siang panas-panas sukanya di bawah pohon siapa? Rasanya apa rasanya? Nyaman, sejuk, terus segar. Gitu ya. Sambil minum teh hangat. Enggak, es teh. Terus apa? Makan kikuk. Kita. Ya. Terus sampahnya dibuang di? Oke. Nah, habis ini fotosintesis menghasilkan apa? Habis menghasilkan oksigen, oksigen itu buat siapa? Manusia. Habis menghasilkan oksigen, ini buat buah. Sisanya disimpan di buah. Siapa yang pernah makan buah apa? Bosan ya? Depan kita banyak buah kelapa ya. Kalau kita buka silakan woi, air kelapa, sampai baju basah semua, ya kan? Panjat kelapa, yang cowok-cowok sampai dadanya kena pohon kelapa, luka-luka semua. Woi, ya. Itu dalam buahnya itu adalah hasil fotosintesis. Itu adalah makanan yang disimpan di pohon di dalam buah. Siapa yang pernah makan buah apel terus banyak airnya? Ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi manfaat pohon banyak nggak? Tapi kalau tiba-tiba pohonnya nggak ada, siapa yang rugi? Pohon yang rugi ya. Oke, coba. Aku mau coba bilang nih. Dalam satu pohon terdapat 4 buah kelapa. Dan di rumahnya Lila ada 10 pohon kelapa. Berapa kelapa? Iya semuanya. Jadi
Satu pohon. Pohonnya Lila ada 4 buah. Nah, ada berapa pohon? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing ada 4 buah. Coba hitung berapa buahnya Lila, berapanya Lila? Ayo, ada berapa? Ada 40. Ada 40. Ya. Kenapa kok bisa 40? Satu pohon isinya 6. Iya, ada 10 pohon. 4-nya berapa kali? 10 kali. Jadi 4 dikali 10 jadinya 40. Mengerti? Mengerti semua di sini? Kalau begitu, kita sudah belajar bagian-bagian sampah. Kita sudah belajar ketika kita mau udara kita segar, kita harus menanam pohon sebanyak-banyak. Sekarang menanam pohon tadi. Ya, siapa yang tadi masih ingat? Ada 2 jenis sampah. Oke. Nah, ya, dengan itu tangan. Oke, sekarang kita mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat tadi kita belajar tentang reboisasi? Reboisasi, apa itu reboisasi? Ya, pohon-pohonan. Kita menanam ulang pohon-pohonan. Bagus mau tanya. Tadi fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen siapa yang mengambil? Manusia. Sisa habis oksigen masuklah ke dalam buah. Oke. Habis itu tetap menjaga lingkungan kita dengan bersih, menjaga kelas kita dengan bersih, dan lingkungan sekolah kita sekitar dengan bersih. Menjaga lingkungan di mana aja? Di sekolah, di rumah, di taman, dan di masyarakat. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Siapa yang bangun pagi-pagi? Mama, sarapan. Siapa yang begitu? Siapa yang bangun pagi-pagi malas untuk sikat gigi? Oke, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Guru harapkan kalian semua bisa melakukan pelajaran kita di keseharian kita. Ya. Yuk, siapa yang mau menuntut kita di dalam doa? Angkat tangan. Kita sudah selesai pelajaran kita. Siapa yang mau menuntut dalam doa? Jennifer. Teman-teman, mari kita berdoa.
menyenangkan.